历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Dialah Yang Kai Huai. Sebagai penguasa kerajaan perbatasan, Yang Kai Huai memiliki kekuatan di level 7 alam Tianwu, dan di bawah komandonya, berdiri puluhan ahli tak terkalahkan di ranah Tianwu. Itulah kekuatan kerajaan perbatasan. Di antara 36 kerajaan, hanya kerajaan Chu besar, kerajaan Huodi, dan kerajaan Tianxiang yang memiliki raksasa di alam Tianyuan, yakni melebihi alam Tianwu, yang muncul secara terbuka di permukaan. Siapa sebenarnya penjaga tua ini? Qin Yang hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Alasan Changsu bersikap seperti ini, ada cerita di baliknya. Dulu, Lao Wei selalu berada di sampingnya, dan saat ada sesuatu, ia akan meminta Lao Wei untuk menyampaikan pesan kepada Ming Yuan dan Lapis Lazuli. Namun suatu ketika, saat giliran Changsu berjaga di kediaman Ming Yuan, ia tidak mengenali penjaga tua, sehingga ia menghalanginya dan bersikap sangat arogan. Akhirnya, ia dihajar habis-habisan oleh Lao Wei. Sejak itu, setiap kali Changsu melihat Lao Wei, lututnya langsung lemas seperti tikus melihat kucing. Hari ini, melihat Lao Wei muncul kembali, kemungkinan besar Changsu langsung teringat masa kelam yang memalukan itu. Lao Wei memandang Changsu, namun tersenyum sambil berkata, "Jenderal Changsu, Anda terlalu sopan. Orang tua ini hanya pesuruh Tuan Muda Qin, mana layak disebut Tuan Wei?" Tidak, di mataku, Tuan Wei tetaplah Tuan Wei. Changsu segera memberi hormat dan menunduk hormat. Baiklah, bangkitlah. Qin Yang memandang Changsu, tak bisa menahan tawa, sambil berkata, "Masa kamu masih mau menampar orang satu persatu?" Changsu memerah malu dan berdiri. Sekilas, melihat Kaisar Chu dan Kaisar Di belum pergi, Qin Yang mengerutkan kening dan berkata, "Belum pergi juga?" Ya. Keduanya tak berani bernapas terlalu keras, dan buru-buru meninggalkan tempat itu bersama ratusan orang lainnya. Mereka bahkan tidak ingin menginjakkan kaki lagi di ibu kota Kekaisaran Beiming seumur hidup. "Tuan, Anda benar-benar membiarkan mereka pergi begitu saja?" tanya Lao Wei tak tahan. "Membunuh mereka mudah, tapi 3 kerajaan besar akan jadi kacau balau. Saat itu, struktur dari 36 kerajaan juga akan rusak. Ini bukan hal baik bagi Beiming." Qin Yang melambaikan tangan dan berkata, "Lupakan saja, ketakutan yang mereka alami kali ini, sudah cukup untuk membuat mereka tenang." "Baik." Lao Wei tak berkata lagi. Apa yang dikatakan Qin Yang, itulah yang berlaku. Ia sudah terbiasa. "Sepertinya kamu sibuk belakangan ini, bagaimana progresnya?" Qin Yang memandang Changsu dan yang lain yang baru kembali tergesa-gesa, dan bertanya. "Tuan Muda, kami telah menguasai wilayah dari 4 kekaisaran besar," kata Changsu dengan serius. "Orang tua ini sedang mengatur semuanya. Kerajaan Xingyue akan membantu, hanya butuh waktu." "Bagus, Tuan." Changsu berkata lagi, "Begitu Jingtian Shangguo dan Daming Shangguo kami kuasai, Kekaisaran Beiming bisa menyebut dirinya sebagai Shangguo. Orang tua ini sudah memikirkannya. Saat itu, Kekaisaran Changguang akan tunduk pada Beiming, dan menjadi negara bawahan. Mingyong akan menjadi Raja Shangguo. Akademi Dewa akan diperluas. Seluruh kerajaan Beiming akan berhenti berekspansi untuk sementara, dan fokus pada pembangunan. Wilayah yang ditelan akan dicerna secara perlahan dengan matang. Baik, hal-hal ini serahkan padamu untuk kalian atur." Qin Yang memandang mereka dan berkata, "Hanya sebatas ini yang bisa kulakukan untuk membantu Kekaisaran Beiming. Apakah kerajaan ini bisa didirikan dan dikembalikan kejayaannya seperti dahulu? Itu tergantung usaha kalian." Qin Yang memandang Ming Yong dan Ming Yu, lalu mengangguk. Dalam hatinya, sebenarnya, Qin Yang tidak berniat membantu kebangkitan Kekaisaran Beiming. Tetapi setelah mengetahui kematian Ming Yuan, ia sangat murka, dan mulai lebih peduli kepada Ming Yong dan Ming Yu. Keduanya sama-sama tidak berdaya menghadapi kondisi Beiming saat ini. Jika tidak dibantu, Beiming bahkan tidak bisa menandingi kerajaan lemah di sekitarnya. "Aku serahkan tanggung jawab besar ini pada kalian berdua." Qin Yang memandang Ming Yong dan Ming Yu dan berkata, "Jangan kecewakan semangat dan tekad leluhur kalian." "Siap. Siap." Ayah dan anak itu pun merasa terharu. 1,5 tahun lalu,
Mereka masih khawatir Beiming akan runtuh, tapi sekarang, Beiming justru bergerak menuju jalan menjadi kerajaan besar. Dengan bantuan Changsu, Chang Yixia, dan lainnya, jalan ini terasa sangat mulus. Qin Yang telah membantu mereka menaklukkan negeri, dan sisanya bergantung pada mereka. Setelah aku mendapat kabar, aku akan pergi ke tanah Jiuyo. Pergi ke tanah Jiuyo? Mendengar ini, semua orang terkejut. Qin Yang akan pergi. Tuan, tanah Jiuyo berbeda dengan benua Jiuyo. Di sana banyak sekte, bahkan sekte paling rendah pun, punya raksasa dari alam Tianyuan. Anda? Tidak masalah, aku bukan ke sana untuk cari gara-gara. Qin Yang melambaikan tangan. Tapi dalam hati semua orang merasa aneh. Memang dia tak berniat cari masalah, tapi kalau ada yang cari masalah dengannya, dia akan membunuh mereka tanpa ragu. Changsu, Tian Dongxian, kalian tetap di sini dan urus kekaisaran Beiming. Jika ada apa-apa, beritahu aku kapan saja. Siap. Changsu tahu, keputusan Qin Yang tidak bisa diubah. Tian Dongxian pun sadar, dengan kekuatannya yang hanya di tingkat marshal bumi, dia tidak banyak berguna untuk Qin Yang. Lebih baik dia tinggal di Beiming. Qin Yang lalu memandang Ye Ziqing, Yun Xuang-er, dan Ling Xiaofei. 3 token inti dari Sekte Dewa Matahari, Istana Raja Suci, dan Sekte Neter akan kuserahkan pada kalian bertiga. Hari ini, bawa token-token itu dan pergilah ke Jiuyo. Aku akan menyuruh Lao Wei mengawal kalian. Kalian harus rajin berlatih. Siap. Siap. Ye Ziqing dan Yun Xuang-er sudah tahu rencana ini dan mengangguk. Ling Xiaofei berkata dengan enggan, Kakak Qin Yang, kapan kamu akan menemuiku lagi? Tenang saja, aku akan segera ke Jiuyo. Kalau kamu ingin menemuiku, kamu bisa menemuiku kapanpun. Baik. Xiaofei menepuk kepala Xiaoqing dan berkata, Xiaoqing, sampai jumpa nanti. Xiaoqing dengan manja menggosokkan kepala ke Xiaofei. Kalian bertiga harus ingat, meski 3 sekte besar itu terkesan kolot, tapi mereka sudah bertahan ribuan tahun, dan masih tetap berdiri. Itu artinya mereka masih punya nilai. Meski kuno dan kolot, tetap ada manfaatnya. Jika kalian sudah mencapai alam Tianyuan, kalian bisa keluar dari sekte itu. Alam Tianyuan? Mendengar ini, mereka semua tercengang. Ini bukan main-main. Alam Tianyuan adalah kekuatan tingkat atas dari sekte kelas 3 di tanah Jiuyo. Qin Yang melambaikan tangan, memberi isyarat agar ketiganya pergi. Lao Wei mengangguk, melambaikan tangannya, dan 3 sosok itu pun menghilang. Qin Yang memandang kerumunan dengan sedikit sedih, lalu tertawa, bukannya aku pergi selamanya. Setelah kalian menguasai Jingtian Shangguo, tenanglah dan stabilkan negeri. Kalau ada masalah, cari aku di tanah Jiuyo. Selain itu, dulu, Ming Yuan dan Tian Qingxi juga tidak bergantung pada Venerable Qin Yun dan Kaisar Jiuyo untuk membangun negeri. Selama 3 hari ke depan, aku akan tinggal di villa kecil di atas awan. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan temui aku kapan saja. Setelah Qin Yang selesai berbicara, dia melangkah maju. Shen Wenxuan segera mengikutinya. Sebagai murid Qin Yang, sudah menjadi kewajibannya untuk selalu berada di sisi gurunya. Jika dulu dia belum sepenuhnya meyakini Qin Yang, setelah melihat kemampuan alkimia Qin Yang, dia benar-benar kagum. Namun hari ini, setelah menyaksikan harisma, ketenangan, dan sikap percaya diri Qin Yang, Shen Wenxuan benar-benar tunduk. Kalau dia yang berada di posisi itu, dia tidak akan mampu bersikap seperti Qin Yang. Apakah kamu rajin melatih Qiqiasho belakangan ini? Aku mengikuti perintah guru dan terus berlatih. Shen Wenxuan menjawab hormat. Hanya saja ada beberapa hal yang tidak kupahami, dan aku menunggu bimbingan guru. Baik, selama waktu ini, kamu ikut denganku. Kalau ada yang ingin ditanyakan di jalan, langsung saja tanya. Siap. Qin Yang pun kembali ke Akademi Dewa bersama Shen Wenxuan. Akademi itu masih seperti biasa, semua murid sedang berlatih. Para murid di menara ini tidak tahu bahwa perjalanan dunia seni bela diri sangatlah sulit, tapi justru itu yang membuat tempat ini penuh semangat. Qin Yang memang selalu menyukai tempat yang penuh vitalitas seperti ini, seolah-olah ia bisa merasa jauh lebih muda. Padahal kenyataannya, dia memang masih sangat muda. Tuan Qin. Tiba-tiba,
terdengar suara terkejut memanggil. Sheng Xinrui. Melihat orang yang datang, Qin Yang mengangguk. Orang ini, sebagai dantongnya, sudah lama tidak berjumpa. Tuan Qin. Sheng Xinrui memberi hormat dengan hormat, lalu berkata, sudah lama tidak bertemu Tuan Qin, kekuatan Tuan Qin semakin luar biasa. Jangan menjilat, ada urusan apa? Qin Yang tersenyum. Sheng Xinrui berkata dengan serius, Tuan Qin, ada surat dari kota Lingyun, dua kakak Anda, Qin Shan dan Qin Hai, telah meninggalkan kota Lingyun dan pergi ke tanah Jiuyo. Maksud mereka berdua adalah, ingin keluar untuk melatih diri. Sekarang, reputasi Anda di Beiming terlalu besar. Mendengar ini, Qin Yang sedikit terkejut. Kakak pertama adalah tubuh gunung, dan kakak kedua memiliki Jiuyuan Tianmai. Memang lebih cocok untuk keluar berlatih. Sheng Xinrui mengangguk. Baik Qin Shan maupun Qin Hai adalah orang-orang berbakat, namun cahaya Qin Yang terlalu terang. Maka keputusan mereka keluar berlatih adalah hal yang baik. Qin Yang pun tahu, selama kakak-kakaknya berlatih sesuai dengan petunjuk darinya, pencapaian mereka di masa depan pasti akan luar biasa. Ada satu hal lagi. Tuan Jiangrong sudah menulis surat lebih dari sekali, menanyakan kapan Tuan Qin punya waktu untuk pergi ke tanah Jiuyo. Ia ingin mewakili pavilion pil suci untuk menjamu Anda. Itu dibicarakan nanti saja. Sheng Xinrui mengangguk, tersenyum dan berkata, oh ya, Tuan Qin, saya terpilih oleh pavilion pil suci kantor pusat, dan mulai sekarang, akan belajar di sana. Sebagai dantong Anda, saya juga merasa harus melaporkan ini. Itu hal yang baik. Qin Yang tersenyum ringan, kemampuan alkimia Tuan Jiangrong cukup bagus. Kalau kamu bisa menjadi muridnya, bukan mustahil kamu bisa menjadi alkemis tingkat 7 di masa depan. Terima kasih, Tuan Qin. Setelah bercakap-cakap sebentar, Sheng Xinrui pun pamit dan pergi. Ia tahu, saat pertama kali Qin Yang bertemu dengannya dan mengatakan akan menjadikannya dantong, saat itu terdengar seperti dongeng. Tapi sekarang ia sadar, itu benar-benar sebuah berkah besar. Karena Qin Yang, ayahnya bisa duduk dengan aman sebagai pemimpin pavilion pil suci di ibu kota Kekaisaran Beiming. Dan ia sendiri pun selamat dari bahaya. Di villa kecil di atas awan, Xiao Qing tampak ceria kembali, seolah sudah melupakan kesedihan karena perpisahan dengan Xiao Fei. Bagi Xiao Qing, jelas posisi Xiao Fei tidak bisa menyaingi Qin Yang. Shen Wenxuan mengikuti Qin Yang, duduk di serambi depan aula, memandangi taman. Di jalan kultivasi, ada yang mengejar kestabilan, ada yang mengejar kecepatan, ada yang suka membunuh. Setiap orang punya jalan masing-masing. Qin Yang tiba-tiba berbicara, tangan 7 lubang sebenarnya lebih tepat disebut, tangan hati 7 lubang. Beberapa alkemis hebat, seperti mereka yang memiliki hati Qiqiao Linglong, menggunakan hati mereka untuk memahami segalanya. Tapi kamu sebaliknya. Mungkin kamu merasa, pemahamanmu terhadap bahan obat tidak kuat, tapi saat bahan itu terus-menerus kamu pegang, dan kamu mainkan, kamu menjadi semakin terbiasa. Mendengar ini, Shen Wenxuan mengangguk. Orang lain memahami dengan hati, lalu tubuh mengikuti. Tapi kamu menggunakan tubuh lebih dulu, baru hatimu akan memahami. Qin Yang tersenyum ringan, inilah kekuatan tangan 7 lubang, tanganmu adalah harta karun tak ternilai. Setelah itu, Qin Yang menjelaskan berbagai teknik alkimia. Ia sangat optimis terhadap Shen Wenxuan. Belajar langsung dari pengalaman sangat penting. Aku ingin membimbingmu dengan serius, bukan hanya sebagai alkemis spiritual, tapi juga alkemis misterius, bahkan alkemis suci dan alkemis ilahi. Itu mungkin akan kamu capai. Mendengarnya, tubuh Shen Wenxuan menegang. Alkemis misterius? Alkemis suci? Alkemis ilahi? Semua itu belum pernah ia dengar sebelumnya. Masih terlalu dini bagimu untuk memahaminya sekarang, tapi suatu hari nanti, kamu akan mengerti. Tangan 7 lubang, jaga baik-baik, jangan kecewakan gurumu. Baik. Selama 3 hari, Qin Yang dan Shen Wenxuan duduk dan berdiskusi. Makin lama bersama Qin Yang, makin dalam rasa kagum Shen Wenxuan. Sungguh sulit dipercaya, bagaimana seorang Qin Yang yang baru berusia 17 tahun, bisa memiliki begitu banyak pengetahuan? Buku kuno dan legenda seperti sudah dihafal, dan contoh-contoh alkimia ada dalam genggamannya. Selama 3 hari ini,
Shen Wenxuan merasa pemahamannya seakan setara dengan 3 tahun belajar. Waktu masih panjang, teruslah belajar alkimia bersamaku perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Baik. Shen Wenxuan memberi hormat penuh hormat. Bagi para petarung, mengagumi mereka yang lebih kuat adalah hal biasa. Tapi bagi para alkemis, mereka sangat menghormati orang yang pengetahuannya jauh di atas mereka. Qin Yang adalah orang semacam itu sekarang. Pengetahuan, wawasan, dan pengalaman Qin Yang jauh lebih unggul darinya, bahkan dari ayahnya. Tak heran kalau Master Jiang sangat menghormati Qin Yang. Tuan Qin. Dari luar, Tian Dongxian datang, memberi hormat, Kaisar Chu dan Kaisar Di sudah datang. Oh. Suruh masuk. Baik. Tak lama kemudian, Kaisar Chu dan Kaisar Di masuk ke villa kecil itu. Tuan Qin, perihal yang Anda minta 3 hari lalu, sudah kami selidiki. Keturunan dari ahli pedang Jian Yinshan, saat ini berada di sebuah kota dekat ibu kota kerajaan Nanyan. Katanya berasal dari keluarga tingkat 2. Kota apa? Kota Ganing. Kaisar Chu memberi hormat dan berkata, namun karena waktunya hanya 3 hari, kami belum menyelidiki lebih dalam, dan Nanyan adalah negara besar, kami tidak ingin bertindak terlalu mencolok. Baik, aku mengerti. Qin Yang perlahan berkata, perbatasan Nanyan, kota Ganing. Kaisar Chu dan Kaisar Di pun mundur, dan mereka akhirnya bisa bernapas lega. Akhirnya mereka bisa menyelesaikan tugas ini. Kalau tidak, siapa tahu apa yang akan terjadi. Saat itu, Qin Yang melambaikan tangan pada Xiao Qing. Anak sapi ini kini sudah lebih dari 1,5 meter, berbulu hijau, bertubuh gagah, dan tampak sudah menunjukkan ciri khas lembu kui hijau. Akhir-akhir ini, kulihat kamu terus mengikuti Xiao Fei dan pikirannya ingin terbang ke sana. Sekarang ikut aku. Ayo cepat, ambil kereta, kita akan pergi. Mu? Mendengar ini, wajah Xiao Qing langsung mengerut. Tian Dongxian memberi hormat dan berkata, Tuan Wei belum kembali. Kalau tidak, bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Tak perlu, sampaikan pada Lao Wei, kalau dia kembali nanti, suruh dia cari aku di kota Ganing, perbatasan Nanyan. Qin Yang melambaikan tangan dan berkata, aku akan langsung ke Jiuyo dari perbatasan Nanyan. Kalau ada perlu, cari aku di tanah Jiuyo, di tempat bernama Sekte Qingyun. Sekte Qingyun? Tian Dongxian pun terkejut. Ada apa? Qin Yang sedikit bingung saat melihat Tian Dongxian. Tian Dongxian memberi salam hormat dan berkata, Tuan muda, dulu, Sekte Qingyun dibangun oleh Venerable Qingyun, tapi Venerable Qingyun memang tidak terlalu peduli dengan sektenya, jadi sekarang, di tanah Jiuyo, Sekte Qingyun itu sudah tidak ada. Aku khawatir Sekte Qingyun sudah runtuh. Mendengar itu, tubuh Qin Yang membeku, lalu perlahan berkata, sudah runtuh? Kalau Sekte Qingyun benar-benar lenyap, maka aku sendiri yang akan mendirikan Sekte Qingyun kembali. Begitu kata-kata itu selesai, Qin Yang pun berjalan pergi. Pada saat itu, Tian Dongxian terdiam sesaat. Qin Yang, siapakah sebenarnya dia? Tak seorang pun tahu, mengapa Qin Yang bisa berubah begitu besar dalam satu malam, tetapi semua orang tahu satu hal, lebih baik jangan banyak tahu. Namun, yang pasti, Tian Dongxian tahu, bahwa sekarang, Qin Yang tak bisa dihentikan. Di perbatasan Kekaisaran Beiming, seekor sapi hijau menarik sebuah kereta biasa. Seorang pemuda duduk di depan kereta, memegang cambuk pendek. Di dalam kereta, seorang pemuda dengan rambut panjang terikat sedang mengernyit. Xiao Qing, apa tidak bisa jalan lebih pelan? Qin Yang tak tahan lagi dan berkata, aku bisa mati kelelahan. Mendengar itu, Xiao Qing mengeluarkan suara mu, dan kecepatannya justru bertambah. Anak nakal, lihat saja kalau tidak akan kupecut kamu. Mendengar teriakan Qin Yang, Xiao Qing malah makin sombong, tapi Shen Wenxuan, yang duduk di depan kereta, hanya tersenyum kecut. Xiao Qing ini, dia tahu, bukan sembarang sapi. Ia adalah keturunan dari Changqing Kui Niu, dan sangat cerdas. Kepada Qin Yang, Xiao Qing sekaligus takut dan segan, tapi tetap bersikap seperti anak kecil, penuh canda dan keusilan sepanjang perjalanan. Menurut Qin Yang, mereka tidak buru-buru sampai ke wilayah perbatasan Nanyan, jadi kereta pun melaju perlahan. 10 hari terakhir ini, aku sudah mengajarkan banyak hal kuno soal jalan alkimia. Sekarang,
Aku akan mengajarimu praktiknya secara resmi. Mereka berhenti untuk beristirahat. Di bawah pohon tua, Qin Yang memandang Shen Wenxuan dengan serius dan bertanya, "Kamu tahu Jiu Yuan dan Dian?" "Jiu Yuan dan Dian?" Shen Wenxuan agak terkejut, lalu mengangguk, "Pernah dengar dari ayahku." Konon, setelah era baru lahir, dunia berubah drastis. Kultivasi, alkimia, formasi, dan teknik senjata semua mengalami perubahan besar. Dan bahkan muncul aliran seni bela diri baru, jalan musik, jalan darah, 6 konstitusi besar, konstitusi khusus, dan lain-lain. Dunia seperti lahir kembali. Di tengah semua itu, konon, ada seorang jenius luar biasa yang menyusun kitab alkimia baru, dan menulis Jiu Yuan dan Dian. Jiu Yuan dan Dian dianggap kitab suci oleh dunia, dan bersama Wan Qipu, Zhengji, serta Tishu, menjadi 4 kitab besar era baru. Shen Wenxuan mengangguk dan berkata, "Kabarnya, Wan Qipu berisi metode penempaan semua senjata dunia, Zhengji menyimpan seni formasi, dan Tishu mencatat teknik menempa tubuh dari berbagai dunia. Jiu Yuan dan Dian menjelaskan jalan alkimia, dibagi menjadi 9 jilid. Tapi katanya, Jiu Yuan dan Di, sang penulis, tiba-tiba menghilang setelah terkenal. Sejak itu, 9 jilid Jiu Yuan dan Dian tak pernah terlihat lagi. Ada yang bilang dibagi-bagi oleh murid-murid Jiu Yuan dan Di, ada juga yang bilang dirampas." Mendengar ini, Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, "Kalau aku bilang bahwa keempat kitab besar itu semua aku yang membuatnya, apa kamu percaya?" Ucapan itu membuat Shen Wenxuan terdiam sejenak. Qin Yang tertawa dan berkata, "Cuma bercanda. Tapi sekarang, aku ingin memberitahumu, mulai hari ini, aku akan mengajarimu jilid pertama Jiu Yuan dan Dian. Jilid pertama ini hanya jilid pengantar, tapi cukup untuk menjadikanmu alkemis tingkat 9 seumur hidupmu." Jiu Yuan dan Dian, jilid pertama? Apa Qin Yang bercanda? "Guru, katanya Jiu Yuan dan Di itu berasal dari Jiuyo. Lalu, dari mana guru mendapatkan Jiu Yuan dan Diannya?" "Aku tidak mendapatkannya." Qin Yang menjawab ringan, "Itu semua tertulis di pikiranku." Mendengar ini, tubuh Shen Wenxuan langsung kaku. "Guru, jangan bercanda," ekspresinya menjadi canggung. "Mana mungkin ada di dalam pikiran? Menurutmu, apa aku sedang bercanda?" Qin Yang tersenyum dan berkata, "Mulai sekarang, aku akan mengajarkanmu Jiu Yuan dan Dian. Ini bukan hanya teknik alkimia, tapi juga memuat bahan obat, teknik identifikasi, dan lainnya." Qin Yang mulai menjelaskan perlahan, dan Shen Wenxuan benar-benar terpukau. Sebelumnya, melihat Qin Yang tahu soal Kaisar Jiuyo, dan sangat peduli pada keluarga Ming, dan keluarga Tian, dia curiga Qin Yang mungkin mewarisi kekuatan dari Kaisar Jiuyo. Tapi kini, Qin Yang bahkan memiliki Jiu Yuan dan Dian? Apa mungkin dia juga mewarisi Jiu Yuan dan Di? Itu terlalu kontradiktif. "Apa yang kamu pikirkan? Dengarkan baik-baik." Qin Yang menegurnya, "Kalau kamu melewatkan ini, takkan ada lagi kesempatan. Kalau kamu tak bisa mengingat, aku takkan mengulanginya." "Ya, ya, ya." Shen Wenxuan langsung fokus. Selama 2 bulan berikutnya, Xiao Qing menarik kereta, Qin Yang mengajar, dan Shen Wenxuan belajar. "Guru, Jiu Yuan dan Dian ini sungguh luar biasa. Saya penasaran, bagaimana penampilan Jiu Yuan dan Di itu?" Shen Wenxuan tak bisa menahan rasa kagumnya. "Kurasa pasti tampan seperti aku," jawab Qin Yang santai. Mendengarnya, Shen Wenxuan terkejut, dan lidah Xiao Qing menjulur, seakan menertawakan Qin Yang. "Anak sapi, kamu memang butuh dihajar lagi." "Mu?" 2 orang dan 1 sapi itu pun menikmati perjalanan mereka dengan gembira. Setelah hampir 3 bulan, mereka akhirnya tiba di ibu kota kerajaan Nanyan. Kota Ganing, dekat ibu kota, adalah kota kecil berpenduduk beberapa juta jiwa. Hari itu, mereka melewati ibu kota kerajaan Nanyan dan tiba di Ganing. Katanya kota Ganing ini punya sejarah yang hebat. Shen Wenxuan berkata, "Dulu, raja yang dari kerajaan Nanyan hampir dihancurkan. Saat ibu kota dikepung, dan situasi sedang terpojok, bantuan tak kunjung datang. Jadi, penguasa Ganing memilih prajurit elit, dan menggali terowongan sepanjang ratusan mil ke Yandu. Raja yang melarikan diri, memimpin pasukan sendiri,
dan mematahkan pengepungan itu. Sejak itu, raja yang memberi gelar turun-temurun kepada keluarga Gan, penguasa Ganing, untuk memerintah selamanya. Shen Wenxuan menambahkan, kota Yandu seharusnya berkembang ke utara, tapi karena Ganing di sebelah utara, Yandu malah diperluas ke timur, selatan, dan barat. Ganing tak tersentuh sedikit pun. Pantas saja kota dengan 1 juta penduduk bisa bertahan hingga kini. Melihat kota kecil itu dari kejauhan, Qin Yang tersenyum dan berkata, entah, bagaimana keadaan keluarga pedang sekarang. Kota Ganing, dengan populasi 1 juta jiwa, hanya dapat dianggap sebagai kota kecil di wilayah perbatasan selatan negara Yan. Namun, setelah memasuki kota Ganing, terlihat bahwa seluruh kota ini kaya akan persediaan, dan banyak pejabat tinggi serta bangsawan yang lalu lalang, tanpa sedikit pun kesan sebagai kota kecil. Guru, sebaiknya kita cari tempat tinggal terlebih dahulu. Baik. Keduanya berjalan berdampingan menuju pusat kota. Kerumunan manusia tak ada habisnya. Pakaian berwarna-warni, serta pedagang kaki lima di kedua sisi jalan, memberikan suasana kota yang makmur dan ramai. Paviliun Ningguang. Saat berjalan di jalanan, tiba-tiba terlihat sebuah paviliun. Bangunan itu menjulang setinggi ratusan meter, berdiri di tengah kota, sangat mencolok. Konon, Paviliun Ningguang adalah milik keluarga Gan dari kota Ganing. Tempat ini tidak hanya menjual pil dan senjata spiritual, tapi juga menyediakan penginapan. Kalau begitu, kita menginap di sini saja. Baik. Keduanya pun melangkah masuk ke aula utama. Selamat datang, Tuan. Apakah ada yang bisa kami bantu? Seorang pemuda berpenampilan rapi dan sopan, menyambut mereka dengan hormat. Kami ingin membeli beberapa barang, dan menginap di Paviliun Ningguang selama 2 atau 3 hari. Baik, silakan ikuti saya. Pelayan muda itu terlihat profesional, dan sangat sopan. Tepat ketika keduanya mengikuti pelayan tersebut, terdengar suara penuh kemarahan. Pedang ini adalah pedang warisan leluhurku. Mustahil palsu. Mengapa kalian mengatakan ini barang palsu? Suara ini langsung menarik perhatian seluruh pengunjung di aula besar itu. Melihat para tamu mulai memperhatikan, sang pengelola segera berteriak, tutup mulutnya dan usir keluar. Ada orang yang bisa menolong, tolong aku. Pemuda itu berteriak meminta bantuan. Ia tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun, seusia dengan Qin Yang, berambut pendek dan berpenampilan rapi. Ia mengenakan jubah biru muda bergaya militer, dengan ikat pinggang, dan menggenggam gagang pedang erat-erat dengan kedua tangannya. Pedang warisan leluhur? Pengelola langsung mencibir, jangan bilang kami di Paviliun Ningguang mempermainkan orang. Nama baik kami bukan sesuatu yang bisa kamu nodai, bocah. Pedangmu itu penuh karat. Kamu bilang ini senjata spiritual tingkat 7? Kamu pikir ini lelucon? Pergilah, atau aku akan bertindak keras. Qin Yang dan Shen Wenxuan pun berhenti sejenak. Pelayan tadi tersenyum dan berkata, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Paviliun Ningguang adalah paviliun dagang terbesar di kota Ganing. Banyak orang keluar masuk, wajar jika sesekali ada yang mencoba membuat onar. Mari kita lanjutkan, Tuan. Baik. Namun saat itu juga, terdengar teriakan penuh amarah. Aku, Jian Xiaoming, adalah keturunan pendekar pedang Jian Yinshan. Pedang Yingan ini adalah warisan dari leluhurku, pendekar Yinshan. Mendengar ini, Qin Yang langsung berhenti. Pengelola tertawa terbahak, Jian Xiaoming? Keluarga Jian kalian sedang berada di ambang kehancuran. Kalian telah menyinggung keluarga Fen dan keluarga Le. Kedua keluarga itu sudah menekan kalian sampai ke batasnya. Jika pedang ini memang warisan, pasti sudah kalian jual untuk melunasi utang. Mana mungkin masih kalian simpan? Berhentilah menipu orang. Tidak. Pedang ini, aku temukan dengan susah payah di tanah leluhur keluargaku. Ini adalah pedang Yingan, senjata spiritual tingkat 7. Dulu dibuat langsung oleh Kaisar Jiuyo, dan diberikan kepada leluhurku. Leluhurku dahulu adalah murid Kaisar Jiuyo, murid dari Yang Mulia Qing Yun. Puih. Pengelola meludah dan berkata, banyak keluarga bermarga Jian. Kamu bilang kamu dari keluarga Jian, memang siapa yang bisa membuktikannya? Lagi pula, Jian Yinshan itu dulu murid yang dikeluarkan dari sekte oleh Yang Mulia Qing Yun.
Kalau kamu memang keturunannya, tak ada yang bisa kamu banggakan. Cepat pergi. Mengganggu bisnis pavilion Ningguang, apa kamu cari mati? Saat ini, wajah Jian Xiaoming memerah, urat-urat di lehernya tampak tegang, namun ia menahan amarahnya. Di aula, orang-orang mulai membubarkan diri. Jian Xiaoming memeluk pedangnya yang berkarat dengan erat, dan terdiam. Adik kecil. Tiba-tiba, seseorang berdiri di depannya dan berkata dengan senyum, apakah kamu ingin menjual pedang itu? Tuan, kami tertarik. Bisakah kamu naik ke atas dan berbincang? Siapa tuanmu? Jian Xiaoming bertanya hati-hati. Qin Yang. Di lantai 2 pavilion Ningguang, terdapat area istirahat luas dengan meja-meja yang tertata rapi. Saat itu, Qin Yang dan Shen Wenxuan sedang memandang Jian Xiaoming yang tampak gelisah. Kamu bilang kamu keturunan Jian Yinshan. Apa buktimu? Tentu saja ada. Jian Xiaoming berkata dengan yakin, di ruang leluhur keluarga kami, terdapat lukisan leluhur kami sebagai bukti. Selain itu, ada pedang ini. Pedang ini kutemukan di tanah leluhur keluarga Jian. Mendengar ini, Qin Yang memandangnya dan berkata, kalau kamu tidak berniat berkata jujur, maka aku tak perlu melihat pedang itu. Jian Yinshan berasal dari Jiuyo, bukan dari benua Jiuyo, apalagi dari negara Nanyan. Dari mana asal tanah leluhur yang kamu maksud? Mendengar ini, Jian Xiaoming menatap Qin Yang dengan tercengang. Siapa kamu sebenarnya? Qin Yang berkata tenang, tak penting siapa aku. Yang penting, apakah kamu akan menjual pedang itu atau tidak? Pedang ini sebenarnya berasal dari tempat yang aneh. Keluarga Jian dulunya adalah salah satu keluarga terbesar di kota Ganing. Namun 3 bulan lalu, kakekku, Jian Mingshan, mengalami luka parah di pegunungan Nanyan. Setelah itu, keluarga kami dilanda kekacauan, dan keluarga Fan serta keluarga Lei memanfaatkan kesempatan untuk menekan kami. Sekarang mereka memaksakan perjanjian 3 pertarungan. 3 hari lagi, ketiga keluarga besar akan bertarung dengan 3 anak muda di bawah usia 20 tahun. Jika keluarga kami kalah, kami harus mengganti rugi atas kerugian yang diklaim kedua keluarga itu. Ganti rugi? Qin Yang menatap Jian Xiaoming dengan heran. Luka yang dialami Jian Mingshan tampaknya tidak ada hubungannya dengan keluarga Fan dan keluarga Lei, bukan? Lalu, dari mana datangnya klaim kerugian itu? Melihat tatapan bingung Qin Yang, Jian Xiaoming kembali berkata, kakekku terluka parah dan menghabiskan banyak ramuan obat. Tabungan keluarga Jian tidak cukup untuk membelinya, jadi kami meminjam banyak dari keluarga Fan dan keluarga Lei. Siapa sangka mereka malah mengambil untung 100 kali lipat dalam 3 bulan, dan keluarga Jian kami tidak mampu membayarnya. Pada akhirnya, kedua keluarga itu mengatakan hanya perlu perjanjian 3 pertarungan. Jika keluarga kami menang, maka tak perlu membayar kembali. Mendengar ini, Qin Yang langsung mengerti. Sudah jelas kalau keluarga Fan dan Lei menyusun rencana. Dalam perjanjian 3 pertarungan itu, 3 jagoan muda dari keluarga Jian ikut bertarung, namun semuanya kalah, bahkan secara tak sengaja jadi cacat. Tanpa dukungan sang kakek dan generasi muda yang telah habis, keluarga Jian akan jatuh dalam 10 tahun. Saat itu, keluarga Fan dan Lei akan tinggal duduk santai dan memetik hasilnya. Keluarga Jian jelas telah dijebak. Mungkin juga, luka Jian Mingshan tidak terlepas dari ulah keluarga Lei dan keluarga Fan. Apa hubungannya semua ini dengan pedang Yingan di tanganmu? Tanya Qin Yang lagi. Aku tidak terima, tapi akhirnya, Fan Chang dari keluarga Fan mencari gara-gara denganku, dan aku menghajarnya. Ayahku tahu soal ini, dan menghukumku. Ketika aku dikurung di aula leluhur, menghadap potret para leluhur, aku bersumpah untuk menjadi orang seperti mereka dan akan menginjak harga diri keluarga Lei dan keluarga Fan. Kemudian, aku tertidur di aula leluhur dan saat bangun, pedang ini sudah ada dalam pelukanku. Aku tak tahu pedang apa ini, jadi aku. Jadi kamu karang cerita, mengatakan bahwa pedang ini adalah pedang spiritual tingkat 7, Inqian Sword? Jian Xiaoming tersenyum kikuk. Aku tidak berniat menipumu, jadi aku tidak jadi menjual pedang ini padamu. Tunjukkan pedangnya padaku, ucap Qin Yang sambil mengulurkan tangan. Jian Xiaoming kebingungan, tapi tetap menyerahkan pedang panjang itu kepada Qin Yang. Sarungnya yang berkarat tampak tua dan tak ada ciri istimewa. Pedang ini tak berguna. Sarungnya rusak,
dan pedangnya tak bisa ditarik keluar. Sepertinya karena terlalu lama, bilah dan sarungnya menyatu karena karat. Jian Xiaoming mengeluh, ayahku seorang ahli tingkat martial bumi. Aku sudah coba sendiri, tetap tak bisa. Aku ingin menipu para ahli senjata dari pavilion Ningguang agar mendapat sedikit uang untuk membantu keluarga. Tapi mereka melihat kebohonganku. Tiba-tiba, di tengah Jian Xiaoming berbicara, terdengar suara dengungan rendah memenuhi aula. Cahaya pedang yang dingin menyilaukan melintas. Pedang itu berhasil ditarik keluar. Jian Xiaoming benar-benar terpaku. Qin Yang berhasil membukanya. Bilah pedangnya bersinar terang, dengan garis-garis tersembunyi mengalir perlahan dan sulit dipahami. Pedang Yin Qian. Qin Yang bergumam, leluhurmu masih mengingatmu. Pedang ini, simpanlah baik-baik. Melihat Qin Yang menutup kembali pedang itu, mulut Jian Xiaoming menganga, tak bisa menutupnya. Qin Yang, bagaimana dia bisa? Apakah ini benar-benar pedang Yin Qian? Apa leluhurnya benar-benar turun tangan? Jian Xiaoming menatap Qin Yang dengan takjub. Kalau kamu mau menjualnya, aku akan beli pedang ini. Berapa batu roh? Tanya Qin Yang dengan serius. Pedang spiritual tingkat 7, setidaknya 500 juta batu roh. Wen Xuan. Ya, guru. Dengan satu gerakan tangan, Shen Wenxuan mengeluarkan kartu ungu dan berkata, ini kartu memori pavilion Shengdan, berisi 600 juta batu roh. Ambil saja langsung. 600. Jian Xiaoming menelan ludah, dan menerima kartu itu dengan tatapan tak percaya. Shen Wenxuan sendiri adalah ahli alkimia spiritual. Sejak mulai berlatih, ia sering menjual pil di pavilion Shengdan. Jadi dia memang tak kekurangan batu roh. 600 juta batu roh. Mata Jian Xiaoming langsung berbinar. Ini lebih dari cukup untuk membayar utang keluarga Lei dan keluarga Fan, bahkan bisa menyelamatkan keluarga Jian dari krisis. Pedangnya sudah kubeli, tapi aku punya satu permintaan lagi. Silakan, Tuan Muda Qin, katakan saja. Mata Jian Xiaoming bersinar, menatap Qin Yang seperti melihat dewa uang. Aku ingin mengunjungi aula leluhur keluargamu. Jian Xiaoming langsung tercengang. Aula leluhur keluarga Jian selama ini hanya boleh dimasuki anggota keluarga. Itu wilayah terlarang. Tadi kamu bilang kakekmu sakit parah. Muridku ini, sekarang adalah ahli alkimia tingkat 5, mungkin bisa membantu menyembuhkan penyakit kakekmu. Setelah Qin Yang berkata begitu, Jian Xiaoming pun terkejut. Orang semuda ini adalah ahli alkimia tingkat 5? Tak heran mereka bisa menghambur-hamburkan uang. Ahli alkimia dan ahli senjata spiritual memang sangat kaya. Baiklah. Jian Xiaoming mengangguk, aku perlu memberitahu ayahku, dan biar dia yang memutuskan. Tapi kalau benar bisa menyembuhkan penyakit kakek, mungkin ayahku akan setuju. Deal? Qin Yang mengikuti Jian Xiaoming hendak meninggalkan pavilion Ningguang. Berhenti. Tiba-tiba, dua sosok menghadang mereka, Lei Yu'er dan Fan Qing. Jian Xiaoming, apa pedang leluhur itu tidak jadi dijual? Fan Qing tersenyum mengejek, begini saja, aku kasihan padamu, 100 batu roh, jual saja padaku. Ekspresi Fan Qing sangat meremehkan. Sudah tidak dijual. Jian Xiaoming menjawab kesal, Fan Qing, keluarga kami akan melunasi semua utang hari ini. Kamu jangan ganggu aku lagi. Sekarang Jian Xiaoming benar-benar percaya diri. Pedang spiritual tingkat 7, dan ratusan juta batu roh, cukup untuk melunasi semua utang. Hah? Fan Qing tercengang. Ekspresi Jian Xiaoming sangat berbeda. Tadi panik, sekarang percaya diri. Ada yang tak beres. Apakah gara-gara anak muda itu? Tapi pakaian Qin Yang tampak biasa saja, tak seperti orang kaya. Lalu mata Fan Qing tertuju pada Shen Wenxuan yang berdiri di belakang Qin Yang, dan ia terkejut. Bukankah itu pedang yang dibawa Jian Xiaoming tadi? Tuan? Fan Qing menatap Qin Yang sambil tersenyum. Jian Xiaoming itu suka berbohong. Jangan sampai tertipu. Qin Yang mengerutkan kening, lalu berkata, terima kasih, tapi aku memang suka pedang ini, jadi aku membelinya. Fan Qing mencoba membujuk lagi, tapi Qin Yang menjawab dengan serius, terima kasih,
aku tahu apa yang aku lakukan. Fan King, kenapa buang-buang waktu dengannya? Lei Yuer berkata sinis, orang ini bodoh dan mau saja ditipu, biarkan saja. Mereka cuma punya uang, tapi tak tahu cara menggunakannya. Qin Yang langsung mengerutkan kening. Nona, kamu terlalu ikut campur. Qin Yang berkata dingin. Uangku, barang yang kubeli, sepertinya tidak ada hubungannya denganmu kan? Betul sekali, ujar Jian Xiaoming. Faktanya, pedangnya memang bukan pedang karatan biasa. Meskipun sarungnya berkarat, bilahnya sempurna. Bocah, aku sudah berniat baik, tapi malah disalahpahami. Aku malas berdebat. Ini kota Ganing. Keluarga Lei kami di sini adalah... Menyingkirlah. Tiba-tiba, suara dingin menggema. Begitu kata-kata itu keluar, aula pun langsung sunyi. Apa yang kamu katakan? Wajah Lei Yuer langsung membeku. Aku bilang, enyahlah. Qin Yang berkata dengan tenang, apa yang aku beli, apa yang aku lakukan, itu urusanku sendiri. Kebaikanmu itu seperti hati dan paru-paru keledai. Kamu sendiri tahu, apakah kamu benar-benar bermaksud baik atau tidak. Kamu... Lei Yuer marah sampai tidak bisa bernapas, lalu memandang ke arah Fan King dan berkata dengan nada manja, Fan King, kamu membiarkanku diperlakukan seperti ini hanya karena bocah ini? Saat itu juga, Fan King mengerutkan kening sambil memandang Qin Yang. Saudaraku, kami sebenarnya bermaksud baik. Tidak pantas berkata seperti itu. Bagaimana kalau begini, kamu minta maaf kepada Nona Lei, dan kita anggap masalah ini selesai. Minta maaf? Qin Yang tersenyum tipis dan berkata, kamu pasti sudah gila. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian sejak awal. Kalian yang datang tiba-tiba, dan mengomeliku, sekarang, malah meminta aku minta maaf? Mendengar kata-kata Qin Yang, Jian Xiaoming tercengang. Tampaknya Qin Yang ini juga orang yang keras kepala. Namun, dia tetap berharap Qin Yang bisa menyelamatkan kakeknya. Maka dia menarik sudut baju Qin Yang, dan berkata dengan pelan, keluarga Fan dan keluarga Lei adalah yang paling berkuasa di kota Ganing, hanya di bawah keluarga Gan, penguasa kota Ganing. Selain itu, saat keluarga Gan membantu negara perbatasan Nanyan melewati masa krisis, kedua kepala keluarga Fan dan keluarga Lei adalah pemimpin utama saat itu. Keluarga pedang kami belum masuk ke kota Ganing saat itu, jadi setelah menyinggung dua keluarga ini, sangat sulit bagi kami untuk bertahan di sini. Mendengar penjelasan Jian Xiaoming, Qin Yang mengangguk. Oh. Jian Xiaoming menatap Qin Yang dengan heran. Orang ini paham tidak sih? Tuan Qin, lebih baik kita pergi dulu. Jian Xiaoming menarik Qin Yang, mencoba mengajaknya pergi. Terlepas dari apakah Qin Yang mengerti atau tidak, yang penting dia harus menjauhkannya sekarang. Kalau tidak, jika sampai menyinggung keluarga Lei dan keluarga Fan, akibatnya bisa fatal. Fan King dan Lei Yuer adalah murid inti dari kedua keluarga itu. Tidak sepadan jika sampai terjadi konflik. Berhenti. Melihat mereka akan pergi, Fan King langsung mengira mereka ketakutan. Kalau mau pergi, boleh. Hari ini aku sedang baik hati. Jual saja pedang ini kepada Nona Lei, dan kita anggap masalah selesai. Kalau tidak... Di belakang Fan King, beberapa orang langsung maju. Pedang sebagus ini, kenapa aku harus menjualnya padamu? Qin Yang menggeleng dan tersenyum, kukatakan sekali lagi, enyahlah. Kamu mencari mati. Tak menyangka Qin Yang begitu berani, wajah Fan King langsung dingin, dan ia maju dengan telapak tangan terulur. Cari mati. Shen Wenxuan langsung bergerak. Ia adalah kebanggaan keluarga Shen, ahli dalam alkimia, dan kekuatannya juga tidak lemah. Sekarang di usia 20 tahun, ia telah mencapai tingkat 3 ranah marshal bumi. Walaupun tidak sekuat Ling Xiaofei, Ye Ziqing, atau Yun Xuanger, tetap saja ia kuat. Ia melangkah maju, dan aura dari tubuhnya langsung meledak. Alam bela diri bumi. Semua orang langsung terdiam. Bug! Begitu berhadapan, Fan King langsung merasa lengannya mati rasa, dan terdengar suara krek, pukulan Shen Wenxuan menghancurkan lengannya. Darah mengalir deras di aula. Wajah Shen Wenxuan tetap tenang. Selama mengikuti Qin Yang, ia sudah memahami wataknya. Kini ia tahu apa yang harus dilakukan.
Fan Qing menjerit kesakitan, Lei Yu'er bengong, dan Jian Xiaoming juga terpaku. Kelopak mata Jian Xiaoming berkedut, dan dia tak berani bergerak. Alam bela diri bumi. Ayahnya sendiri baru mencapai tingkat pertama, dan di kota Ganing sudah tergolong ahli puncak. Tak disangka, Shen Wenxuan juga berada di tingkat itu, dan dia juga seorang alkemis tingkat 5. Sungguh luar biasa. Yang paling mengejutkan, orang sehebat ini mau menjadi murid Qin Yang. Siapa sebenarnya Qin Yang ini? Jangan-jangan, dia keturunan dari sekte kuat di tanah Jiuyo? Ayo pergi. Qin Yang berkata dengan tenang. Lei Yu'er sudah kebingungan sejak tadi. Mana berani menghentikan mereka? Jian Xiaoming pun buru-buru mengikuti Qin Yang pergi. Fan Qing, kamu tidak apa-apa? Wajah Lei Yu'er pucat ketakutan. Cepat, beritahu ayahku. Jian Xiaoming membawa orang, dan memotong lenganku. Jika dendam ini tidak kubalas, aku tak akan tenang seumur hidup. Wajah Fan Qing kelam, dan ia berteriak, kali ini, aku akan menghancurkan keluarga pedang sampai habis. Di sisi lain, Jian Xiaoming berjalan di jalanan, ragu dan enggan bicara. Ada yang ingin kamu katakan? Katakan saja. Tuan Qin Yang, saya beritahu sejujurnya, keluarga Lei dan keluarga Fan didukung oleh keluarga Gan, penguasa kota Ganing. Keluarga Gan punya jasa besar pada negara perbatasan Nanyan, dan punya hubungan erat dengan keluarga kerajaan Nanyan. Itulah sebabnya mereka bisa menghina keluarga kami terus-menerus, dan kami hanya bisa menahan diri. Jian Xiaoming tersenyum pahit. Lalu kenapa keluarga pedang kalian tidak pindah saja? Pindah? Jian Xiaoming menghela napas, keluarga kami datang dari tanah Jiuyu ke perbatasan Nanyan. Dulu, kami adalah sekte besar, tapi akhirnya dipaksa meninggalkan Jiuyu untuk mendirikan negara sendiri. Namun, negara itu hancur. Kalau pindah lagi, mungkin itu akan menjadi akhir dari keluarga pedang. Mendengar itu, Qin Yang mengernyit. Ketiganya berjalan perlahan hingga tiba di kediaman keluarga pedang. Di depan gerbang, dua penjaga berdiri tegap, dan gerbang besar itu tampak megah dan menakutkan. Meski kota Ganing hanya berpenduduk 1 juta, masih jauh lebih besar daripada kota Lingyun. Tuan Muda Ming. Melihat Jian Xiaoming, para penjaga memberi hormat. Ayahku di mana? Kepala keluarga ada di istana dalam. Kudengar, kondisi Tuan Patriark sedang tidak baik hari ini. Ia sedang ditunggui oleh kepala keluarga dan para tetua. Mendengarnya, ekspresi Jian Xiaoming langsung berubah, dan ia segera masuk ke dalam. Qin Yang dan Shen Wenxuan mengikuti dari belakang. Setelah melewati aula depan, dan sampai ke halaman belakang, mereka melihat sekelompok orang berkumpul di luar sebuah paviliun. Kakek. Jian Xiaoming langsung menerobos masuk ke dalam. Di dalam ruangan, seorang pria tua berpakaian abu-abu tampak lesu dan pucat, seolah mengalami trauma besar. Ayah, bagaimana kondisi kakek? Tanya Jian Xiaoming cepat-cepat. Kakekmu terluka parah, sepertinya. Tidak, tidak mungkin. Jian Xiaoming berteriak, ayah, ini Tuan Qin Yang dan Tuan Shen Wenxuan. Tuan Shen adalah alkemis tingkat 5, pasti ada cara. Pria parubaya itu memandang Shen Wenxuan dan Qin Yang, tampak sedikit terkejut. Saya Jian Changsong. Salam, kepala keluarga Jian. Shen Wenxuan membalas hormat sambil tersenyum. Krek. Tiba-tiba, pintu pavilion terbuka. Seorang pria parubaya berjalan keluar dengan penuh wibawa. Tuan Lu, bagaimana kondisi ayah saya? Tanya Jian Changsong dengan cemas. Saya sudah berusaha sebaik mungkin, tapi luka Tuan Patriark Jian terlalu parah. Saya khawatir beliau tidak akan bertahan sampai hari ini. Lu Hantian, bukankah Anda alkemis tingkat 5? Bukankah Anda bilang kakekku pasti bisa diselamatkan? Mata Jian Xiaoming memerah, dan ia berteriak. Xiaoming, jangan kurang ajar. Jian Changsong menghela napas berat, meski Tuan Lu adalah alkemis tingkat 5, bukan berarti dia bisa menyembuhkan segalanya. Alkemis hanya berusaha menyelamatkan, bukan Tuhan. Jian Xiaoming mendengus kesal, lalu melihat Qin Yang dan Shen Wenxuan, dan langsung berkata, Tuan Shen, tolong lihat kondisi kakek saya. Saya mohon. Begitu berkata,
Jian Xiaoming langsung berlutut. Qin Yang melihat Jian Xiaoming berlutut, dan sorot kekaguman muncul di matanya. Memang benar bahwa seorang pria sejati tidak mudah berlutut, tapi waktu singkat bersama Jian Xiaoming, ini sudah cukup untuk melihat sifat asli pemuda itu. Sangat langka memiliki hati yang tulus dalam memperlakukan keluarga dan kerabat. Shen Wenxuan mengangguk saat itu juga dan berkata, "Aku perlu melihat kondisi kakekmu sekarang." "Silakan ikut aku," kata Jian Xiaoming dengan tergesa-gesa. Anak muda ini, dari mana asalnya? Sungguh tak tahu diri." Lu Hantian mendengus dingin dengan ekspresi sinis di wajahnya. "Aku temannya Xiaoming," jawab Shen Wenxuan dengan tenang, tidak rendah diri maupun sombong. "Oh, Tuan Jian sudah sakit parah, tapi jika aku meracik pil lagi, dia masih bisa hidup 3 bulan, kata Lu Hantian dengan bangga. "Patriar Jian, kalau orang lain sembarangan mencampuri pengobatan, aku tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada Tuan Patriark hari ini." Mendengar ini, wajah Jian Changsong berubah sedikit. Maksud dari kata-kata Lu Hantian sangat jelas. Jika Shen Wenxuan turun tangan, maka dia tidak akan bertanggung jawab lagi. "Lakukan sesukamu." Jian Xiaoming mendengus saat itu juga. "Kakekku hampir kamu bunuh. Apa salahnya kami mencari orang lain? Kalau bukan karena kamu, keluarga Jian tak akan jatuh sampai begini." Kamu? Jian Xiaoming tidak peduli dengan reaksi Lu Hantian, dan langsung menarik Shen Wenxuan masuk ke dalam ruangan. Qin Yang pun segera mengikuti mereka. Melihat pemandangan ini, Lu Hantian sangat murka. "Tuan Lu, anakku masih muda dan kurang sabar. Mohon jangan salahkan Tuan Patriark." "Aku sungguh minta maaf," kata Jian Changsong, namun dia tidak menghentikan mereka. Lu Hantian memang sudah mengatakan bahwa sang kakek tidak bisa bertahan hidup hari ini. Meskipun katanya bisa memperpanjang hidup 2 atau 3 bulan lagi, biayanya sangat tinggi, dan keluarga Jian tak sanggup menanggungnya. Kalau begitu, lebih baik mencoba yang lain, daripada menunggu kematian. Selama ini, keluarga Jian sudah menghabiskan jutaan batu roh, seluruh harta keluarga sudah diinvestasikan. Belum lagi utang dari keluarga Fen dan keluarga Lei, yang kini nilainya jutaan batu roh. Jika terus begini, keluarga Jian benar-benar akan hancur. Lu Hantian mendengus, "Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan dua bocah itu." Saat itu, semua orang menunggu dengan cemas. Di dalam ruangan, Shen Wenxuan melihat sang kakek yang terbaring di ranjang, alisnya mengernyit. Tubuh tua itu terlihat seimbang, namun wajahnya penuh garis-garis hitam akibat racun, kulitnya kering dan keriput. "Guru, ini racun rumput benang besi," seru Shen Wenxuan. "Rumput benang besi? Apa itu?" tanya Jian Xiaoming kebingungan. "Rumput benang besi hanyalah rumput benang besi." Shen Wenxuan menatap Jian Mingshan dan berkata dengan tenang, "Kakekmu memang terkena racun, tapi bisa disembuhkan. Sayangnya, waktu terbaik sudah lewat." Sepertinya Lu Hantian bukan orang baik. Mendengar ini, mata Jian Xiaoming memerah. "Sialan. Keluarga kami sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk mengundang dia. Katanya bisa menyelamatkan kakekku, tapi lihat sekarang. Aku harus perhitungkan ini dengannya." "Cukup." Qin Yang berkata pelan, "Apa kamu mau berdebat dengan alkemis peringkat 5 sekarang? Siapa yang akan percaya ucapanmu?" "Tapi..." Jian Xiaoming hendak berkata, namun Shen Wenxuan berkata, "Menurutku, meski waktu terbaik sudah lewat, bagi guru itu bukan masalah." Setelah itu, Shen Wenxuan menatap Qin Yang. "Tuan Muda Qin, tolong bantu selamatkan kakekku." Jian Xiaoming memberi salam dengan penuh hormat dan berlutut, menunjukkan ketulusan. "Aku bisa menyelamatkan kakekmu, tapi aku harus masuk ke aula leluhur keluarga Jian." Mendengar ini, mata Jian Xiaoming berbinar. "Kalau kamu bisa menyelamatkan kakekku, ayah pasti akan setuju." Qin Yang mengangguk, dan duduk tanpa berkata apa-apa lagi. "Wenxuan, yang kamu katakan tadi benar, racun rumput benang besi. Tapi, jelas racun pertama bukan karena itu," ujar Qin Yang perlahan. "Ini adalah racun ular Ziwan." "Racun ular Ziwan?" "Ya, racun ular Ziwan bersifat dingin. Setelah diracuni, aliran energi dalam tubuh pendekar akan tersumbat, dan aura spiritual akan runtuh. Meski rumput benang besi juga beracun, sebenarnya itu adalah penawar untuk racun ular Ziwan." Guru Lu Hantian itu jelas bukan tidak tahu.
Tapi dia memang tidak berniat menyelamatkan orang. Kalau tidak, Tuan Patriark tak perlu mengeluarkan jutaan batu roh, semuanya bisa selesai sejak awal. Saat berbicara, Qin Yang menambahkan, tampaknya Master Lu sengaja menambahkan rumput benang besi secara berlebihan. Meski itu meringankan racun ular Ziwan, tapi malah menciptakan racun baru. Dan saat racun rumput benang besi meningkat, racun ular Ziwan yang sebelumnya ditekan kembali muncul, kedua racun saling bertabrakan. Tak heran jika Tuan Patriark hampir mati. Jian Xiaoming menjadi naik pitam. Aku tahu orang tua itu tak bisa dipercaya. Qin Yang berjongkok, menatap Shen Wenxuan dan berkata, kamu masih ingat yang pernah kukatakan? Tubuh manusia adalah wadah. Jika terjadi kekacauan dalam wadah, kadang menambahkan obat malah memperburuk keadaan. Yang terbaik adalah jika racun-racun itu bisa saling menolak dan menetralisir. Sambil berkata, Qin Yang menggerakkan jarinya. Swiss, 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 Qin Yang terus mengetuk dada Jian Mingshan dengan jarinya. Tap, 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 suara terus terdengar. Saat itu, Jian Mingshan memuntahkan darah kotor dalam jumlah besar, wajahnya sangat kesakitan. Di sisi lain, mata Shen Wenxuan bersinar, tampak sangat terkejut. Melihat kakeknya kesakitan, Jian Xiaoming sempat ingin menghentikan Qin Yang, tapi melihat mata Shen Wenxuan yang kagum, dia sadar bahwa Qin Yang benar-benar sedang menyelamatkan orang. Perlahan, aroma busuk menyebar di dalam ruangan. Qin Yang pun berhenti. Tuan Qin, bagaimana keadaannya? Xiaoming. Tiba-tiba terdengar suara yang agak terkejut. Kakek. Melihat Jian Mingshan duduk, meski wajahnya masih pucat, tapi tidak tampak masalah lain, hidung Jian Xiaoming langsung terasa gatal. Kakek, jangan-jangan, ini cuma tanda ajal sudah dekat? Tanda ajal, kepala besarmu itu. Orang tua itu menepuk kepala Jian Xiaoming dan mengomel, dasar bocah, kamu ingin aku mati dengan parah? Kakek, kamu baik-baik saja? Jian Xiaoming tampak linglung. Orang ini benar-benar bisa menyembuhkan. Dua orang ini siapa? Meski Jian Mingshan tampak tua, namun matanya sudah mulai bersinar tajam. Dari Qin Yang dan Shen Wenxuan, ia merasakan aura yang luar biasa. Jian Xiaoming lalu menceritakan semua yang terjadi. Kurang ajar. Seruan marah terdengar rendah, Jian Mingshan sangat murka. Keluarga Fan dan keluarga Lei, dengan dukungan keluarga Gan, berani bertindak semaunya. Sejak lama mereka ingin menelan keluarga Jian kita, dan sekarang benar-benar berani melakukannya. Kakek, jangan khawatir, aku punya cara untuk mengembalikan batu roh milik keluarga Fan dan keluarga Lei. Jian Xiaoming tersenyum dan berkata, asalkan kakek sehat, keluarga kita, keluarga Jian, pasti akan baik-baik saja. Jian Mingshan memandang cucunya, dan merasa sakit di hatinya. Jian Xiaoming baru berusia 16 tahun, tetapi sudah harus menanggung beban sebesar ini. Sebagai seorang kakek, dia justru membuat cucunya harus mengkhawatirkan segalanya. Kakek, sekarang, kita harus menghukum Lu Hantian terlebih dahulu. Orang ini berniat jahat, dan kemungkinan besar berkaitan dengan keluarga Fan dan keluarga Lei. Saat ini wajah Jian Xiaoming tampak muram. Tak disangka, orang-orang itu benar-benar berniat menjatuhkan keluarga mereka sejauh ini. Itu sudah pasti. Namun saat itu, di luar kamar, lebih dari selusin sosok berdiri tegak. Wajah Lu Hantian tampak acuh tak acuh, dan dia mendengus, kulihat, sudah begitu lama tidak ada kabar, jangan-jangan si tua bangka itu sudah disingkirkan oleh dua bocah itu. Begitu Lu Hantian mengucapkan kata-kata ini, Jian Changsong mengepalkan tangannya erat-erat. Hanya saja, kalau memang begitu, mestinya Jian Xiaoming sudah menangis meraung-raung. Kepala keluarga, kita tidak bisa menunggu lagi. Seorang tetua membungkuk dan berkata, keselamatan Tuan Patriark adalah yang paling penting. Kedua anak muda itu mungkin sedang melakukan sesuatu. Tuan muda masih terlalu muda, bisa saja tertipu. Benar, kepala keluarga. Setuju? Beberapa orang di sekitarnya juga menunjukkan kekhawatiran. Bagaimanapun, Jian Mingshan adalah satu-satunya ahli tingkat 5 ranah bela diri bumi di keluarga Jian. Dengan keberadaannya, keluarga Jian masih bisa bertahan. Ada aku di sini, apa bisa terjadi hal buruk? Apa aku akan mencelakai kakekku sendiri? Crek, suara pintu terbuka,
dan 3 sosok melangkah keluar. Xiaoming, bagaimana keadaan kakekmu? Jian Changsong segera bertanya. Ayah, tangkap orang ini dulu. Jian Xiaoming menatap Lu Hantian, dan langsung berkata, bajingan ini bukannya menyelamatkan kakek, malah mencoba mencelakainya. Apapun yang terjadi, tangkap dia dulu. Omong kosong. Jari-jari Lu Hantian langsung gemetar, dan dia berteriak, kalau bukan karena aku, kakekmu sudah lama mati. Mana mungkin masih hidup sampai sekarang. Oh, benarkah? Kalau begitu, aku harus berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawaku. Sebuah suara berwibawa tiba-tiba terdengar saat itu. Kakek. Ayah. Tuan Patriark. Seketika, lebih dari selusin orang di halaman tampak terkejut, dan wajah mereka memancarkan kegembiraan. Tuan Patriark selamat. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Jian Lingshan berseru, tangkap Lu Hantian. Interogasi dengan teliti. Berani-beraninya. Wajah Lu Hantian berubah saat itu, dan ia berteriak, tahukah kalian siapa aku? Aku adalah penasihat Tuan Yanhan dari Kerajaan Nanyan. Sebagai alkemis di bawah naungan Tuan Yanhan, jika kalian berani menyentuhku, tunggu saja, keluarga kalian akan dilenyapkan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hendak bertindak segera berhenti. Tuan Yanhan, adik ke-6 kaisar dari Kerajaan Selatan Yanjiang, memiliki kedudukan dan kekuasaan tinggi. Ternyata Lu Hantian adalah bawahannya. Sejujurnya, aku datang karena diundang oleh keluarga Lei dan keluarga Fan. Kalau tidak, aku malas repot-repot ke tempat ini. Lu Hantian mendengus dan berkata, kedua kepala keluarga, Feng Yuan dan Lei Hong, awalnya menyuruhku untuk membunuh Jian Lingshan, tapi karena aku sedikit berhati nurani, aku tak langsung membunuhnya. Keluarga Jian kalian akan musnah cepat atau lambat. Lebih baik kalian sadar sekarang juga, dan tunduk pada keluarga Lei dan keluarga Fan. Kalau tidak, bukan hanya keluarga Gan di kota Ganing, bahkan, Pangeran Yanhan sendiri akan membuat kalian musnah tanpa jejak. Begitu Lu Hantian mengucapkan ini, wajah semua orang berubah. Dengan kata lain, keluarga Jian hampir dipastikan akan musnah. Tak disangka, bukan hanya keluarga Lei dan keluarga Fan yang terlibat, bahkan keluarga Gan juga turut campur. Kelihatannya, ketiga keluarga ini memiliki hubungan erat dengan Pangeran Yanhan. Apakah langit benar-benar ingin memusnahkan keluarga Jian? Melihat semua orang tak berani bergerak, Lu Hantian menyeringai. Siapapun yang berani menangkapku, bersiaplah keluarga kalian dilenyapkan. Mata Lu Hantian menjadi dingin, dan dia menatap Qin Yang. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.